Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'una wa habibuna nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Walaqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di suratul Munafiqun surat ke-63 di ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, la tulhikum, jangan kalian terbuai, jangan kalian lalai, karena berkaitan dengan at-takatsur nanti. La tulhikum, jangan kalian terbuai, terlalaikan, bi amwalikum, karena mencari harta, karena mencari jabatan, wa auladikum, karena mencari nafkah untuk anak-anaknya, an dzikrillah, membuat lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa seseorang yang dia disibukkan dengan dunianya, dia disibukkan dengan pekerjaannya, kemudian dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah amal-amal soleh sebagai pulang kita, bekal kita untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai yaumul qiyamah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca bareng-bareng yaitu surah At-Takatsur, setelahnya kita akan mempelajari tafsirnya. Insyaallah ini salah satu surah yang sudah kita hafal insyaallah ya. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama saya dulu, baru bapak-bapak. Alhaakumut takatsur. Bareng-bareng. Alhaakumut takatsur. Jadi ra-nya harus tebal. Thur, tafkhim. Bukan thur, tapi thur. Ya. Alhaakumut takatsur. Bareng-bareng. Bagus. Hatta zurtumul maqabir.
Jadi kalau bir itu dibaca tarqiq tipis. Maqabir. Nah, begitu ya. Senyum. Maqabir. Bareng-bareng. Hatta zurtumul maqabir. Bareng-bareng. Kalla sawfa ta'lamun. Tafadhal. Fata'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Bareng-bareng. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Tafadhal. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Hati-hati, bukan yakin tapi pakai qaf. Yaqin, qaf. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali lagi. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Jahim, ha. Jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Lanjut. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat terakhir. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bareng-bareng. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, jangan ngantuk ya, udah ngaji ya. Barakallahu fiik. Shadaqallahu wa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan pelajari yaitu suratun makiyatun, suratun takatsur, yaitu surah yang dikenal dengan at-takatsur. Takatsur ini min kalimat takatsara yatakatsaru. Takatsur itu dari kata takatsara yatakatsaru, artinya memperbanyak, mengumpul-ngumpulkan, atau di mana yang lain yaitu bermegah-megahan. Ya, ini ya jemaah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan kata alhaakum. Sungguh membuat kalian lalai. Lalai dari apa jemaah? Dari tugas utama kita di dunia. Tugas utama kita di dunia itu apa jemaah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Zariyat 56. Sesungguhnya tugas terbesar kita dan teragung kita bukan nyari dunia. Bukan jemaah. Bukan numpuk-numpuk jabatan, nyari prestasi duniawi, bukan. Namun tugas utama kita adalah illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini kecuali tugas mereka yang paling besar, yaitu menghambakan diri kepadaku. Ya. Alhaakum, sungguh kalian itu terlalaikan, lupa dari tugas yang paling agung Allah kepada kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? At-takatsur, yaitu menumpuk harta, bermegah-megahan, mencari rezeki, mencari jabatan duniawi. Itulah penyebab utama. Aktsarun nasi inzilaqan, kebanyakan manusia tergelincir, terpeleset an wadhifatihil udbah, dari tugas dia yang paling agung, yaitu beribadah kepada Allah, yaitu apa? Rupanya menumpuk harta. Itu memang jemaah. Ya, menumpuk-numpuk harta. Dan lawan dari takatsur, bermegah-megahan, yaitu az-zuhdu, yaitu zuhud. Az-zuhdu laisa bilibasin radhi. Zuhud itu bukan dengan meninggalkan dunia, Pak, bukan.
Bilibasin rodi, bukan dengan pakaian yang jelek, bukan, itu bukan zuhud, Pak. Au na'lan radi'ah, atau pakai sendal yang jelek, ini bukan zuhud. Zuhud itu bukan identik dengan pakaian yang jelek, rumah jelek, motor jelek, mobil jelek, bukan. Tapi zuhud itu Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin bahwasannya zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, itu baru zuhud, Pak. Zuhud itu sekali lagi, dia meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi lawan dari takatsur adalah az-zuhdu, zuhud. Kemudian ulama salaf mengatakan bahwasannya zuhud itu adamu ta'alluqi bid-dunya wa adamu ithariha 'alal akhirah. Zuhud itu kita itu tidak terjatuh dalam dunia. Wa adamu ithariha 'alal akhirah, dan kita tidak memprioritaskan dunia dan mengalahkan akhirat. Jadi zuhud itu tidak mengalahkan akhirat untuk dunia. Jadi orang-orang zuhud itu contohnya adalah apa, jemaah? Idza nudiya li salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Orang yang zuhud itu ya dia dagang, kerja, sama. Tetap mencari materi duniawi. Namun ciri-ciri orang zuhud itu idza nudiya li shalah, ketika dia mendengar panggilan Allah untuk salat, terutama di hari Jumat, jemaah, fas'au ila dzikrillah, dia segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan dia meninggalkan jual beli urusan dunianya. Ini di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi zuhud itu tetap kerja. Yang petani ya ke sawah, yang pedagang ya ke pasar, yang orang pegawai ya dia ke kantor. Namun ciri-ciri zuhud itu apa, jemaah? Idza nudiya lis salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ciri-ciri orang yang zuhud itu ketika datang panggilan Allah, sesibuk apapun dia, yang petani dengan sawahnya, yang pedagang dengan jualannya, yang pegawai dengan urusan kantornya, fas'au ila dzikrillah, dia meninggalkan urusan dunianya dan dia menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ini pun terhitung apa? Zuhud. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia murni, bukan. Ya. Nah, ini lawan dari apa? Takatsur. Ya. Lawan dari at-takatsur. Kemudian ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, dalluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahbaniyan nasu. Ya Rasulullah, berikan aku satu amalan yang ketika amalan itu aku amalkan ahabbaniyan Allah, maka Allah akan mencintaiku, wa ahabbaniyan nas, dan manusia pun akan mencintaiku. Nah ini Pak. Jadi Rasul ditanya, ya Rasulullah, berikan aku satu amalan yang ketika aku mengerjakan itu Allah sang pencipta mencintaiku dan manusia sebagai makhluk pun mencintaiku. Nah, satu amalan ini apa, jemaah? Rupanya zuhud. Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap perkara dunia. Zuhudlah engkau terhadap perkara dunia. Zuhud itu apa ciri-cirinya tadi, jemaah? Ketika sudah datang panggilan Allah, dia meninggalkan kesibukannya. Bahkan kalau di sholat Jumat, orang yang sedang lagi jualan dengar azan Jumat, fadarul bai', dia langsung menghentikan jual beli. Wadarul bai', dia meninggalkan apa? Dagangnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya mendatangi panggilan Allah itu jauh lebih baik seandainya kalian faham. Namun kalau pedagang yang matematis, dia mengatakan sholat ini butuh waktu 15 menit, apalagi berjamaah.
dagangan aneh rugi dong. Yang di kantor 15 menit ini bisa ngerjain beberapa hal, rugi dong kantornya. Wallahi Allah Ta'ala berfirman, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kalian mendatangi panggilan Allah dengan sholat berjamaah atau dengan lainnya, taklim, pengajian, zikir, baca Quran, itu kan menyita waktu. Khairul lakum, sesungguhnya amal-amal ibadah itu jauh lebih baik daripada jual beli, daripada perdagangan, daripada urusan kantor kita. Kalau kita meninggalkan panggilan Allah dan sibuk dengan dunia, berarti kita bukan orang zuhud, Pak. Dan kita termasuk at-takatsur, yaitu orang yang bermegah-megahan. Boleh tidak nyari dunia, tafadhol. Boleh nggak kerja, tafadhol. Mengejar prestasi dunia, tafadhol. Namun kuncinya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Silahkan antum mengejar dunia, silahkan antum mengejar materi, menyenangkan anak istri, namun syaratnya surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 9, syaratnya ini, la tulhikum, jangan membuat kalian lalai an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Sesungguhnya orang yang tersibukkan dengan dunia dan dia melalaikan tugas utamanya, faulaika humul khasirun. Sesungguhnya orang ini sedang kondisi dalam keadaan merugi. Ini jemaah. Kemudian Allah lanjutkan jemaah. Ayat keduanya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi, mendatangi, memasuki kubur. Jadi manusia itu akan terus disibukkan dunia, materi, hatta zurtumul maqabir. Na'udzubillah, semoga kita jangan sampai jemaah, sampai masuk ke kuburan. Artinya apa? Dunia itu begitu membuat terpana, terperdaya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman surah Luqman surat 31 ayat 33, wala taghurrannakum billahil ghurur wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kalian terperdaya dengan kehidupan dunia, dan kalian terperdaya bersama-sama orang-orang yang terperdaya dengan dunia. Jadi banyak orang-orang, bayangkan jemaah, yang terperdaya dengan dunia dan dengan yang selamat dari terperdaya dari dunia, jelas banyakkan yang terperdaya. Kalau tidak, wallahi sholat zuhur akan seperti Jumat, sholat asar akan seperti Jumatan, sholat maghrib penuh seperti Jumatan, sholat subuh ramai sekali. Namun karena banyak dari kita yang terperdaya oleh kehidupan dunia, sehingga dunia ini atau pengajian atau taklim ini sepi, sholat berjamaah sepi. Oleh sebab itu minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindung dari apa? Fitnah dunia. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari ujian dunia. Ini minta perlindungan dari Allah, Pak. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah terperdaya dengan kehidupan dunia, numpuk-numpuk harta, zurtumul maqabir, sering-sering ziarah kubur, Pak. Sering-sering datangi saudara kita. Saudara kita fulan dulu yang kaya luar biasa, ketika mati ada manfaat tidak hartanya. Teman kita yang dulu pinter S1, S2, S3, jadi punya rumah sakit, mungkin punya perusahaan, kita kunjungi kuburnya. Apakah memberikan manfaat hartanya? Teman kita sukses duniawi, dagangnya luar biasa, zurtumul maqabir, ziarahi kuburnya. Apakah bermanfaat rukonya, apartemennya, mobilnya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, hadis ini riwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
ala fazuruha. Oleh sebab itu, perbanyaklah ziarah kubur. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena dengan ziarah kubur kita itu ingat akan akhirat, Pak. Ingat akhirat. Kalau sudah malas ngaji, malas zakat, malas sedekah, malas baca Al-Quran, itu berarti hati kita sedang keras, jemaah. Hati kita sedang apa? Keras. Dan kerasnya hati itu karena apa? Dosa. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, jangan sekali-kali terperdaya dengan dunia. Bal rana ala qulubihim. Sesungguhnya hati itu sebenarnya putih bersih, Pak. Karena maksiat rona, hati itu menghitam. Bertitik hitam sehingga hitam penuh. Ala ma kanu yaksibun. Semua itu karena dosa. Jadi yang membuat hati menjadi keras itu apa rupanya? Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati itu lembut, hati itu lunak, itu Rasul menganjurkan perbanyak ziarah kubur. Ke saudara kita, ke teman kita, orang tua kita. Mungkin ada saudara kandung kita yang telah mendahului kita. Mungkin ada anak kita yang meninggal dunia mendahului kita. Mungkin ada istri kita yang meninggal dunia mendahului kita. Ziarahi mereka. Datengin mereka. Wallahi, itu akan membuat hati yang keras menjadi lunak. Wa tudmi'ul ain. Dan ziarah kubur itu membuat mata, yang mata ini mohon maaf adalah gudangnya maksiat cuma. Dengan ziarah kubur itu tudmi'ul ain, membuat mata itu bisa menangis, Pak. Kalau dengerin taklim nggak bisa nangis, zikir nggak bisa nangis, sholat malam hari nggak bisa nangis, kuncinya datengin kubur, itu obat terakhir. Karena maksiat mata, sekali lagi orang zaman dulu hisapnya cuma satu. Hisap matanya dunia nyata doang. Kalau kita sekarang dunia nyata dihisap oleh Allah, dunia maya yang ada di genggaman kita pun dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Di handphone antum. Apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, itu pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan bahwasannya adorul fitnati ala rijal, fitnah yang paling berat bagi kita itu jawalat, yaitu yang ada di tangan dan saku kita, handphone cuma. Karena di situ ada perempuan, di situ ada tontonan luar biasa yang mengerikan. Itulah yang membuat mata itu menjadi apa? Tidak bisa nangis, tidak bisa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ziarah kubur. Yang ketiga, yaitu tudzakirul akhirah, mengingat kita akan kematian, itu dengan ziarah kubur jemaah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ala syafiril qabri. Suatu hari Rasulullah SAW duduk di pinggir kubur. Thumma baka Rasulullah SAW hatta bala athara. Kemudian Rasulullah SAW menangis sampai tanah kuburan itu basah jemaah. Ini Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, limithli hada fa'iddu. Wahai sahabat, limithli hada, lubang kubur inilah, a'iddu, persiapkan amal kalian. Ya Allah, kalau udah kita masuk ke liang lahat, Pak, kita bayangkan begitu gelap, begitu sempit. Keluarga meninggalkan kita, harta nggak kita bawa. Kita hanya beralaskan tanah, hanya berkafankan kain putih. Yang menemani kita hanya amal kita jemaah. Istri meninggalkan kita, anak pun akan meninggalkan kita, teman akan melupakan kita, teman sebangku pun di kantor akan melupakan kita.
Nggak ada yang ingat. Makanya beramal dengan sebaik-baiknya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian riwayat lainnya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengunjungi Baqi kemudian menangis. Ditanya, ya Dzun Nurain, wahai pemilik dua cahaya. Maksudnya karena Utsman ini menikahi dua putri Rasulullah, Zainab dan Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Kemudian ditanya, lima abakaita ya Amirul Mukminin? Kenapa engkau menangis wahai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, pimpinan kaum muslimin? Beliau mengatakan, al-qabru awwala manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama kehidupan akhirat. Jadi tempat persinggahan kita pertama itu apa, Pak? Kuburan. Faman naja minha fama ba'dahu aisar. Utsman bin Affan mengatakan, barang siapa yang selamat dari kubur, maka setelahnya adalah mudah bagi mayit tersebut. Wa man lam yanjua, barang siapa di kuburnya saja tidak selamat, fama ba'dahu ashab, maka alam setelah alam kubur sangat berat bagi mayat tersebut. Ini jemaah. Jadi kubur itu awalu manazilil akhirah, yaitu persinggahan kita yang pertama. Oleh sebab itu azab kubur ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya azab kubur itu ada jemaah. Lau sami'ahul insu wal jinnu la sa'iqu. Namun azab kubur itu tidak diperdengarkan kepada manusia dan juga jin. Seandainya jin dan manusia mengetahui azab kubur, la sa'iqu, pasti manusia dan jin itu semua tidak sadar diri. Artinya apa jemaah? Pingsan. Jadi azab kubur manusia tidak ada yang tahu, Pak. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Rasulullah SAW. Nah, kalau kita yang nggak tahu apakah orang itu diazab atau tidak, nggak tahu. Seandainya kita tahu, langsung pasti kita pingsan jemaah. Namun rupanya kuburan-kuburan ini banyak juga yang bermaksiat di atasnya. Kuburan sebelahnya tempat dangdutan ini banyak yang nanggep musik dan lain sebagainya di pinggir makam, di pinggir kuburan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, nggak ada tobat karena mereka nggak mendengarkan apa dan melihat azab kuburnya Allah Azza wa Jalla. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam apa jemaah? Liang lahat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Boleh tidak mukmin itu kaya, Pak? Boleh tidak, Pak? Mukmin itu kaya? Boleh jemaah. Bahkan ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat, yang kaya, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin. Dan setiap mukmin yang kaya ataupun mukmin yang tidak kaya, semuanya mempunyai kelebihan masing-masing jemaah. Mukmin yang kaya itu bisa sedekah. Betul? Sedekah butuh harta tidak? Butuh. Umroh butuh harta tidak? Butuh. Santunan anak yatim butuh harta tidak? Butuh. Zakat, bahkan rukun Islam yang 5 itu 3 itu 2 itu adalah ibadah maliyah. Zakat dan haji itu ibadah apa jemaah? Maliyah. Zakat itu harus 20 dinar baru wajib zakat. 85 gram emas berarti kaya. Dan haji, man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi yang mampu dalam perjalanannya. Al-Hajj, surat Ali Imran ayat 97. Jadi dianjurkan mukmin itu kaya. Namun jangan sampai kekayaannya itu melalaikan dari ibadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu hari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Abu Dzar ini termasuk sahabat yang miskin jemaah. Sahabat apa? Yang miskin. Abu Dzar, Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang miskin. Abu Dzar diriwayatkan para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur. Sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain sebagainya, Abu Bakar itu kaya jemaah. Mereka orang-orang yang kaya, yadhabu bil ujur. Mereka membawa pahala yang lebih banyak daripada kami yang miskin, wahai Rasulullah. Jadi kaya itu boleh jemaah. Ya. Kaya itu boleh mengumpulkan harta tafadhal. Ini buktinya para sahabat yang miskin ini iri dengan sahabat-sahabat yang kaya. Mereka nasumu kama yasumun. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yusalluna kama nusalli. Mereka pun sholat sebagaimana kami sholat ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun yang kita tidak mampu, mereka bisa sedekah dengan harta kekayaannya. Maka kita iri wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaisa bikulli tasbihatin shadaqah. Kalau gitu kalian wahai sahabat Abu Dzar, Abu Hurairah, perbanyak ngucapin tasbih, subhanallah. Karena itu terhitung sedekah. Tahmidatin shadaqah, alhamdulillah sedekah. Takbiratin shadaqah, Allahu akbar shadaqah. Tahlilatin shadaqah, la ilaha illallah shadaqah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari shadaqah. Dan memerintahkan yang baik, melarang yang buruk pun terhitung sedekah. Dan yang spesial ini di ayat di terakhir Rasul bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di kemaluan kalian ada sedekah. Di kemaluan kalian ada apa, Pak? Sedekah. Para sahabat kaget ini, bagaimana sedekahnya kemaluan wahai Rasulullah? Fa kaifa idza wada'aha fil haram fakana alaihi wizrun. Kalau kemaluan itu dipakai untuk yang haram, orang ini dapat dosa. Wa idza wada'a fil halal falahu ajrun. Kalau dia pakai untuk yang halal untuk istrinya, falahu ajrun. Dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau yang udah nikah, yang masih jomblo belum ada sedekah kemaluan jemaah. Dosa semua hitungannya ya. Jadi sedekah itu banyak. Bahkan dalam kemaluan kita pun ada unsur sedekah. Sedekahnya bagaimana ya Rasulullah? Datengin istrimu yang halal, itu termasuk apa jemaah? Sedekah kepada istri kalian. Kalau diletakkan ke yang haram, wizrun, maka dia mendapatkan apa? Dosa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Rasulullah SAW pernah berdoa, Pak. Hadis ini diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, begitu juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Rasul mendengar alhaakumut takatsur ini, Rasul selalu berdoa, Pak. Doanya 3 cuma. Yang pertama Rasul bersabda, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin sederhana. Wa amitni miskina. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi sederhana juga miskin. Dan yang ketiga, waj'alni fi zumratil fuqara wal masakin. Dan ya Allah, kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang fakir miskin. Ini Rasul doa sendiri, Pak. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku pula dalam kondisi miskin, dan kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang miskin. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya, ya Rasulullah, 5 ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau berdoa hidupkan aku dalam kondisi miskin?
matikan aku dalam kondisi miskin. Dan kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang miskin. Kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, innahum yadkhulunal jannata qabla agniyaihim. Sesungguhnya orang-orang fakir ini masuk surga lebih dulu daripada yang kaya, bi arba'ina khorifah. Lebih dulu masuk surga 40 tahun daripada yang kaya. Ini jemaah. Ini doa Rasul SAW. Rasul kaya tidak jemaah, wallahi kaya. Namun Rasulullah SAW habiskan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling melalaikan itu apa Pak? Mengoleksi barang-barang antik Pak. Ini tolong nih Pak. Ngoleksi mobil kuno sampai 5. Ya Allah, habis waktunya. Mobil ini di bengkel. Habis, selesai waktunya. Ngoleksi hal-hal yang tidak ada manfaatnya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadis arba'in nomor 6, bahwasanya tanda kebaikan keislaman seorang mukmin itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sudah handphone itu cukup 1, kalau terpaksa harus 2, tafadhol. Tapi jangan sampai 3, 4. Ya Allah, habis waktu kita. Sudah di dunia sementara, kita tersibukkan dengan materi dunia, yang akhirnya lagi asik-asik ngejar dunia, lagi asik-asik mencari materi dunia. Allah menjemput kita. Kematian tiba-tiba. Kalla saufa ta'lamun. Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kalian mengumpul-ngumpulkan harta membuat kalian lali daripada Allah Azza wa Jalla. Thumma kalla saufa ta'lamun. Jangan demikian, diulangi 2 kali jamaah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh kalian akan nanti di akhirat akan melihat akibat dari perbuatan kalian ilmal yaqin, dengan mata kepala sendiri. Artinya jemaah, setiap perbuatan kita itu akan kita saksikan sendiri nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa seseorang beramal sedikit, walaupun sedikit berupa kebaikan, ya rohu, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat buruk, walaupun keburukan itu sangat kecil, ya rohu, dia akan melihat keburukan tersebut. Kemudian yang terakhir jemaah, Allah Ta'ala berfirman, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sesungguhnya kalian nanti akan dipertanggungjawabkan, diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 'anin na'im, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu kenapa orang kaya itu masuk surganya lama jemaah? Karena tus'alunna, pertanyaannya dan tanggung jawab tentang nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Sangat banyak jemaah. Bahkan nanti sebelum di yaumil qiyamah itu kita tidak bisa melangkah 1 kaki sampai ditanya 4 hal. Dan yang nomor 3 ini yang paling berat jemaah, an malihi, tentang uang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana sumber 1 rupiah itu. 1 rupiah, setiap rupiah yang ada pada diri kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mana sumbernya. Bukan hanya sumbernya jamaah, wa fima anfaqahu, dan untuk apa 1 rupiah. Sumbernya ditanya oleh Allah. Kemudian dipakai untuk apa setiap rupiah itu pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu benarlah ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berikan aku kehidupan dalam kondisi sederhana, dan wafatkan aku dalam kondisi sederhana, dan ya Allah kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang yang fakir dan miskin. Tapi sekali lagi, Islam menganjurkan kita untuk apa jemaah? Kaya. Tafadhol. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kaya
itu jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang miskin. Kenapa? Karena orang-orang kaya inilah yang membantu perjuangan Allah Subhanahu wa taala secara materi. Oleh sebab itu saking Rasulullah sayangnya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan beliau menikahi dua anak Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah radhiyallahu anha. Ketika Ruqayyah radhiyallahu anha bercerai dari Utsbah, menikah dengan Rasulullah. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah menikahkan dengan anak perempuannya yang kedua. Ya, itu Zainab. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li banat sa'unkihaka ya Utsman." Seandainya aku masih punya anak perempuan lagi, pasti aku nikahkan dengan engkau wahai Utsman. Kenapa jemaah? Karena Utsman ini orang yang kaya, namun dengan kekayaannya itu dia pergunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasulullah SAW menikahkan dua anaknya aja. Kalau saya punya anak perempuan lagi wahai Utsman, setelah Ruqayyah meninggal, Zainab meninggal, sudah Rasul nggak menikahkan anaknya. Nah, anaknya udah selesai. Ummu Kulthum Fatimah istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi seandainya aku punya anak perempuan lagi wahai Utsman bin Affan, saya pasti akan menikahkan dengan engkau. Karena apa? Rasulullah cinta dengan Utsman bin Affan karena Utsman dengan hartanya dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah ya. Taib, ada 10 menit mungkin untuk tanya jawab. Tafadhal untuk jamaah kalau ada pertanyaan. Sekali lagi di sini Allah mengingatkan alhaakumut takatsur. Sungguh bermegah-megahan itu membuat kalian lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke alam kubur, ke liang lahat. Ini jemaah. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang kita menyesal ketika masuk liang kubur. Ya. Kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian terbuai dengan dunia. Kalian akan mengetahui akibatnya. Thumma kalla saufa ta'lamun. Allah mengingatkan lagi, jangan sekali-kali demikian. Kalian akan mengetahui akibatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarabunnal jahim. Orang yang terbuai dengan dunia dan melupakan akhirat, mereka akan melihat neraka jahim dengan matanya. Dan yang terakhir jemaah, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kita semuanya akan dihisab oleh Allah atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detak jantung kita, ini nikmat Allah, Pak. Allah memberikan kita kesempatan bernafas. Ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah masih memberikan kepada kita ruh. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna, demi Allah kita akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua nikmat itu jemaah. Maka perbanyak doa jemaah yang sering kita sudah ajarkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang seringan-ringannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang seringan-ringannya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan hidup kami ya Allah. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia itu ya Allah menipu kami ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah kaum muslimin dan orang-orang Islam dan agamamu ya Allah. Allahumma fad masjid al-aqsa. Ya Allah, jagalah masjid al-aqsa. Allahumma harril masjid al-aqsa. Ya Allah, merdekakanlah masjid al-aqsa. Allahumma ansuril mustad'afina fi Gazzah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang begitu lemah yang berada di Gazzah. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Ya Allah, semoga yang wafat engkau terima sebagai orang-orang yang mati syahid. Allahumma shfir mardahum. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sakit. Allahumma hasibna ala ikhwanina muslimin. Ya Allah, ringankan hisab kami
Karena kami tidak bisa membantu saudara-saudara seiman kami di Palestina kecuali dengan doa ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga surat At-Takatsur yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Al-Quran menjadi pensyafaat untuk kita semuanya nanti di yaumil qiyamah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, dan ana mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.